Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita masuk tema 1, subtema 1 pembelajaran 2 yaitu PKN dan SBDP. Hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan contoh pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menjelaskan berbagai contoh patung Nusantara dan cara pembuatannya. Sikap yang akan dikembangkan yaitu peduli dan tanggung jawab. Yang pertama, muatan PKN. Marilah kita mengingat kembali bunyi sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa buka di halaman 15 ya. Pada pembelajaran ini kita akan pelajari tentang nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Yang pertama, sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa Indonesia meyakini akan adanya Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, contoh sikap sesuai nilai sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Ada 5 ya. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, memupuk toleransi antar umat beragama. Ketiga, menghargai orang lain yang sedang beribadah. Keempat, tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain. Kelima, kerjasama antar umat beragama. Sila pertama disimbolkan dengan bintang bercahaya ya nak. Dan untuk sila kedua, di dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Untuk sila kedua disimbolkan dengan rantai emas ya anak-anak. Nah, contoh sikap sesuai nilai sila kedua Pancasila sebagai berikut ada 5 poin. Yang pertama, menghargai persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Ketiga, memperlakukan orang lain secara adil. Keempat, memiliki rasa soliditas dan tegang rasa yang tinggi. Dan yang kelima, yaitu saling menghargai hak asasi orang lain. Paham ya anak-anak? Oke anak-anak, kita masuk ke muatan SBDP, yaitu menjelaskan berbagai contoh patung Nusantara dan cara pembuatannya. Nah, di sini ada seni patung pandi Candi Prambanan dan seni pahat pada Candi Borobudur. Patung dapat dibuat dari bahan keras maupun bahan lunak. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu cadar ya. Bahan lunak untuk membuat patung antara lain tanah liat, plastisin, bubur kertas, atau adonan dari tepung. Teknik untuk membuat atau membentuk patung bermacam-macam tergantung bahan yang digunakannya. Paham ya? Beberapa teknik yang digunakan untuk membuat patung adalah sebagai berikut. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, teknik memahat dan mengukir digunakan dalam membuat patung dengan bahan keras. Teknik memahat berarti memperkecil bahan yang digunakan. Istilah memahat biasanya digunakan untuk bahan keras seperti batu cadas atau marmer, sedangkan mengukir untuk bahan dari kayu. Yang kedua, bahan lunak dapat dibentuk dengan teknik membutsir, yaitu mengurangi atau menambahkan bahan lunak sedikit demi sedikit menggunakan sudip hingga benda yang diinginkan terbentuk. Yang ketiga, teknik mencetak dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan, misalnya gips, besi, atau perunggu. Sebelum membentuk, perlu dibuat cetakan terlebih dahulu. Setelah itu, lelehkan bahan dimasukkan ke cetakan. Jadi ada 3 poin itu teknik untuk membuat patung. Oke, Bu Siti cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak dan tetap jaga kesehatan.